Profesor EN, akhirnya saya berhasil mewawancara Anda. Padahal itu sudah sejak lama, waktu itu sejak saya pertama kali ketemu Anda di kantor Kemendikbud. Waktu itu acaranya Pak Dirjen. Nah, waktu itu sudah pernah rencana, tetapi rupanya terus belum berhasil. Dan belakangan juga waktu sudah kita tetapkan jadwal, Anda terhalang oleh corona. Kemudian sekarang syukur alhamdulillah semua sudah berhasil. Sekarang kita berada dalam acara ini. Cuma mohon maaf, itu acaranya wayang orang Sunda tapi ilustrasinya itu wayang orang Jawa Tengah gitu. Yang membuat dari desainer kami mohon maaf karena saya yakin wayang orang Sunda tentu beda busananya dengan wayang orang Jawa Tengah. Nah, Profesor EN, monggo waktu dan tempat saya serahkan ke Anda untuk bicara tentang wayang orang Sunda yang saya semula nggak tahu kalau ada wayang orang Sunda. Silakan. Oke, aduh baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sangat tersanjung ya diundang oleh Bapak ya untuk berbincang-bincang mengenai wayang orang Sunda gitu. Tapi memang di Sunda ini nanti saya akan sedikit ceritakan bahwa tetap menggunakan istilah wong gitu, padahal sudah ya, wayang ya. Tapi anehnya kenapa masih menggunakan wong gitu, padahal sudah berpindah ya ke istilah Sunda, tapi istilah itu masih nempel begitu. Dan memang mengenai wayang wong ini sekarang kan memang sudah tidak ada ya, tidak rutin dipertunjukkan, tidak ada. Tapi ingin saya menceritakan sedikit latar belakang kapan mulai adanya wayang orang di Jawa Barat, atau lebih dikenal dengan istilah wayang wong priangan gitu ya. Karena memang iya. Jadi Pak Jaya ya itu kenapa dikenalnya wayang wong priangan, karena hidupnya di beberapa tempat daerah priangan gitu. Nah sebetulnya ini wayang wong priangan ini atau wayang orang Sunda ini mulai muncul di tahun 1914-an ya, 14-an itu dari Cirebon sebetulnya. Jadi dari topeng Cirebon, topeng yang hidup di Cirebon, di keraton-keraton Cirebon. Karena di Cirebon itu tahun 1914 itu sudah tidak lagi dipelihara oleh kesultanan karena sudah tidak ada anggaran ya. Awalnya kan memang di Cirebon ini ada pertunjukan-pertunjukan wayang orang atau wayang topeng atau topeng dalang gitu yang menceritakan tentang cerita Damarwulan itu pada umumnya itu, atau juga cerita wayang Menak. Jadi sudah diinikan dengan cerita Islam begitu. Namun tahun 1914 itu sudah tidak lagi dipertunjukkan karena tidak ada anggaran, semua sudah dikuasai oleh kolonial gitu ya. Maka akhirnya si seniman-seniman ini mulai turun atau keluar dari keraton atau tembok keraton atau tembok istana-istana di Cirebon ya. Yang kemudian mereka mengamen ke beberapa tempat, dari mulai Cirebon keluar ke Kuningan, ke Majalengka gitu ya, kemudian ke Indramayu, yang nanti itu akan melahirkan gaya-gaya topeng Cirebon ya. Dari berbagai tempat itu nanti akan meninggalkan topeng-topeng yang menjadi ciri khas dari masing-masing daerah. Nah, masuk ke daerah Sumedang ya, itu masuk ke dalang-dalang topeng, kelompok-kelompok wayang orang yang dibawa oleh dua dalang kondang gitu ya, dari namanya koncer dan wentar
Jadi ada dalang topeng yang sangat terkenal yang membawa topeng itu ke daerah Priangan. Namanya satu Koncer dan kemudian yang satu adalah Wentar. Sebetulnya itu nama samaran untuk mereka karena saking terkenalnya gitu ya, yang kemudian diberi nama Koncer dan Wentar. Sebetulnya masuk ke Priangan ini pertunjukan mereka itu membuat bangsal-bangsal atau panggung-panggung dari bambu gitu ya, dan mereka memungut uang masuk. Jadi di kobong atau di apa ya namanya di menggunakan pagar dari bambu atau ada juga yang menggunakan bilik ya, kalau dulu bilik ya dari bambu itu kemudian dikarcis masuknya. Nah, mereka memang mencari uang gitu ya dengan pertunjukan wayang wong ini. Nah, ini di awal tahun 1900-an. Wayang wong Cirebon masuk ke Priangan dipimpin tadi oleh Koncer dan Wentar ya. Kemudian Wentar itu sebetulnya namanya adalah Dalang Kudung gitu ya. Itu julukan yang diberikan oleh Bupati Bandung RAA Martanegara. Wentar ini berasal dari kata kawentar atau termasyhur atau terkenal ya, karena saking terkenalnya maka bupati ini memberikan nama Wentar. Kemudian ini si Dalang Wentar ini lebih dekat kepada kaum Menak. Jadi ketika datang ke Sumedang, kemudian mereka datang di Sumedang, membuat pertunjukan di Sumedang, maka ada kolaborasi atau ada perpaduan antara kesenian yang ada di Sumedang dengan wayang Cirebon, wayang topeng Cirebon itu, gitu ya. Akhirnya nanti memunculkan gaya-gaya baru, termasuk nanti wayang wong Priangan. Nah, kemudian satu lagi ada dalang konser. Dalang konser ini dia lebih banyak bergeraknya itu di masyarakat umum atau di kalangan rakyat. Kalau dalang Wentar nanti masuknya ke kalangan Menak, diminta untuk melatih di kalangan Menak. Tapi kalau konser ini kalau Wentar ini lebih, kalau konser lebih ke rakyat gitu. Nah, kemudian ada tidak hanya di Sumedang, masuk juga ke daerah Cirebon. Jadi berbulan-bulan tinggal di Sumedang gitu ya si dalang topeng Cirebon ini, wayang topeng Cirebon yang menggunakan kedok gitu ya. Tadinya menggunakan kedok pertunjukannya. Bahasanya bahasa Cirebon. Jawa Cirebon gitu ya, perpaduan bahasa Cirebon. Nah, kemudian nanti masuk ke daerah Garut. Di sana lama tinggal di Garut gitu, kemudian nanti dipelajari oleh orang-orang Garut, oleh seniman-seniman Garut, maka nanti memunculkan kelompok wayang orang gaya Priangan di Garut. Kemudian nanti masuk juga ke daerah Bandung, ke daerah Sukabumi, ke Tasikmalaya, bahkannya itu juga sampai ke sana. Jadi pertunjukannya saking mereka terus berkeliling gitu untuk mempertunjukkan wayang orang atau wayang dalang topeng dari Cirebon, kemudian masuk ke Priangan, maka dipelajari karena orang Sunda itu katanya mereka lebih mudah menerima budaya lain gitu ya, lebih mudah, sehingga ketika melihat sesuatu yang wah ini menarik gitu, maka dibuatlah kemudian tiruannya gitu dengan menggunakan bahasa Sunda. Ketika di Sumedang ada, kemudian di Garut ada, nanti saya akan ceritakan beberapa kelompok. Awalnya memang campur-campur bahasanya, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Sundanya, tapi nanti di tahun 60-an itu sudah bahasa Sunda. Nah, pada masa pemerintahan RAA Martanegara di Kabupaten Bandung, itu tempat-tempat kabupaten itu dijadikan sebagai pusat pengembangan seni budaya. Ada seni tari, karawitan, termasuk masalah wayang wong ini. Jadi yang tadi yang Wentar kemudian justru melatih seniman-seniman yang ada di pendopo-pendopo itu ya. Dan memang pada saat itu seni itu tidak hanya untuk hiburan bagi kalangan Menak,
tetapi juga sebagai lambang status begitu, Pak. Nah, kemungkinan besar ini memang peneliti wayang wong ini masih hanya beberapa orang, hanya satu ya, ada tokohnya sekarang masih hidup, yaitu Prof. Ius gitu ya. Kelahirannya kemungkinan besar itu di akhir tahun 18-an ya, di akhir tahun 18-an sebetulnya. Ya, ketika masa Pangeran Surya Kusuma itu mantan Bupati Sumedang ya. Tadi sebetulnya memang ini masih belum banyak masih ada simpang siur ya. Katanya tahun 14-an gitu sudah turun gitu. Tapi di sini ternyata ada juga diceritakan di Sumedang itu sudah ada di tahun 18-an begitu ya. Jadi artinya mungkin saja sebelum topeng Cirebon masuk, sebetulnya mungkin ada juga di Sumedang ini, karena Sumedang juga sebagai jembatan pintu antara Mataram dengan Jawa Barat gitu ya, dengan Pasundan gitu ya. Kemungkinan besar juga sudah ada sebelum ada topeng Cirebon masuk. Nah, maka disitulah ada percampuran gitu ya, ada percampuran. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ada wayang wong itu sangat disenangi ya, di Sumedang juga sangat disenangi. Kemudian ada yang menarik juga, ini ada mahkota-mahkota di Museum of Natural History di Chicago ya, di Amerika. Itu diduga kuat, itu sekarang tersimpan di sana mahkota-mahkota wayang wong. Jadi diduga kuat itu dibawa oleh Bupati Sumedang ketika berangkat ke sana untuk expo, katanya untuk expo. Dan ketika pulang ini si mahkota-mahkota itu apakah itu memang diberikan sebagai cenderamata atau bagaimana, tidak dibawa pulang lagi gitu ya. Sehingga ini menjadi warisan di museum itu. Sementara di kita itu tidak ada. Jadi adanya di sana gitu, di Museum Chicago gitu ya. Dan ini Prof. Ius pernah melihat di sana ya, ada. Kemudian juga ada di dalam keterangan itu ya, keterangan itu katanya itu ada kata wongnya gitu ya di keterangan dari mahkota-mahkota itu. Jadi artinya itu diduga kuat betul-betul dari Sumedang yang tadinya digunakan oleh wayang orang. Nah, sebetulnya di Garut ya pada tahun 1920-an itu sudah mulai ada wayang orang ya. Di sana bupatinya yaitu RAA Surya Kertalegowo itu mereka membuat wayang orang dengan tidak bertopeng ya, karena mungkin belum ada ahli pembuat topeng gitu ya. Akhirnya karena mungkin kesulitan itu, akhirnya si wayang orang Sunda yang ada di Garut ini di tahun 1920-an itu tidak menggunakan topeng ya. Itu mungkin salah satu peniruan, tapi banyak juga yang sulit ditiru seperti pembuatan topeng, maka mereka membuat wayang wong ini tidak menggunakan topeng. Nah, ini juga pelakunya biasanya berbicara sendiri. Tidak ada panakawan kalau di Cirebon di Garut ya dulu, karena para pelakunya adalah priayi ya, para menah gitu ya, sehingga mungkin tidak ada yang pantas gitu, diperkirakan tidak ada yang pantas atau tidak ada yang mau menjadi panakawan, karena yang menjadi panakawan itu orang-orang yang spesial ya gitu ya, harus pinter ngabodor gitu. Nah, sementara pada saat itu belum ada, jadi tidak menggunakan panakawan. Ini ada juga keterangan dari Cece Somantri ya bahwa tari topeng atau wayang wong atau topeng wayang gitu di Sumedang gitu ya, kembali lagi ke Sumedang, memang ini jadi beberapa tempat itu hampir bersamaan gitu ya, karena mungkin si wayang topeng dari Cirebon ini terus mengamen ya ke sana kemari. Hampir semua cerita yang ada di Priangan ini menggunakan cerita Mahabharata ya. Bukan menak ya.
Bukan, Oh, kalau wayang priangan. eh, Jadi berbeda dari tadi yang ada di Cirebon Cirebon itu. ya, ya, Oh, ya, ya, gitu ya, ya. ya. Oke. Jadi ketika turun malah ke priangan ini malah justru cerita yang digunakan itu adalah Mahabharata gitu. Nah, kemudian juga di Bandung nih tahun 20-an juga tumbuh dan hidup wayang wong priangan di kalangan priayi juga. Jadi rata-rata memang hidupnya di kalangan priayi dulu gitu ya. Dan semua ahli-ahli tari di para priayi di Kabupaten Bandung ini kemudian mereka membuat grup gitu ya, membuat grup wayang wong karena sebelumnya mereka menjadi penari-penari tayuban. Jadi di kalangan Menak ini ada tari-tari tayub gitu, kalangenan ya, tari hiburan yang kemudian menjadi tari kursus nantinya gitu kan ya. Nah, di sini mereka pun membuat wayang wong. Nah, ini diprakarsai oleh Raden A.A. Wiranata Kusuma yang pada saat itu berkuasa di tahun 1920 sampai dengan 1931. Tapi kemudian satu periode mungkin ya tidak berkuasa, tapi kemudian tahun 35 sampai 42 itu ada lagi atau berkuasa lagi. Sehingga wayang wong di Kabupaten Bandung ini sampai tahun 42 itu ada terus penampilan tentang wayang wong priangan. Nah, kemudian juga wayang wong priangan ini pada tahun 22 sebetulnya tidak hanya disupport oleh bupati. Karena ada salah seorang kreator yaitu Raden Sambaswira Kusuma yang menata tari tayub menjadi tari kursus. Kemudian dia membuat karena dia punya kelompok Wirahmasari di Ranca Ekek, dia pun kemudian membuat grup wayang wong. Itu wayang wong priangan. Nah, dari grup ini pula di Ranca Ekek ini kemudian itu sering mempertunjukkan wayang wong priangan atau wayang orang Sunda. Tetapi kalau beliau tidak mengamen seperti beberapa tempat wayang wong di tempat lain, ya seperti tadi misalnya di Garut mereka mengadakan pertunjukan berpindah-pindah tempat. Tapi kalau yang ini tidak. Jadi karena beliau memang lahir dari kalangan Menak, dia hanya menerima pertunjukan-pertunjukan ketika hari-hari besar atau mungkin diundang hajatan atau diundang dalam pesta-pesta kenegaraan atau kebupatian gitu ya. Jadi tidak melakukan ngamen. Tetapi sekali-kali dia menyajikannya di kabupaten, kemudian mengumpulkan uangnya itu adalah untuk disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ada kebanjiran, ada kebakaran, ada yang kecelakaan. Nah itu si uangnya itu katanya disumbangkan untuk itu. Karena di kalangan Menak ini mereka berani mengeluarkan uang ya untuk pertunjukan-pertunjukan itu, bahkan katanya dulu itu kan banyak sawahnya gitu ya, banyak hartanya banyak, itu juga sebagian kecil itu juga mereka pergunakan untuk kehidupan wayang wong ini gitu ya. Jadi sangat luar biasa ini Raden Sambaswira Kusuma ini. Kemudian juga pernah ada pertunjukan di Pendopo Kewadanan Cicalengka gitu ya. Itu ketika ada Kolonel J.A. Bremer setelah ada peperangan di bulan Juli tahun 31. Jadi memang mungkin tidak sering ya dalam setahun hanya beberapa kali gitu pertunjukan itu, tapi selalu ada. Nah, kemudian ada juga di di Garut itu ada seorang dalang bintang namanya. Kemudian dia menikahi putri dari dalang koncer. Nah, menikahi putri dari dalang koncer, seorang penari juga. Maka dari situ nih si dalang bintang ini kemudian juga membuat grup wayang wong gitu. Kemudian menurut keterangan memang
sebetulnya pertunjukan wayang wong dulu di Pendopo Garut juga ada. Itu tokohnya Dalang Bintang, namanya sebetulnya itu Dalang Kayat ya, nama nama apa? Nama aslinya gitu. Dan itu juga di kalangan rakyat ya, itu di kalangan rakyat membuat wayang wong Priangan gaya Garut. Jadi nanti itu ada beberapa gaya, ada gaya Garut, ada gaya Sumedang, ada gaya Bandungan gitu kan ya. Jadi macam-macam, luar biasa, justru menjadi sangat variasi sekali. Kalau di mana di Garut ini antawacananya memang rata-rata dilakukan oleh masing-masing pemain ya, oleh masing-masing pemain, tetapi ketika ada menceritakan atau antawacana, ada nyandra, ada kakawin, itu dilakukannya oleh dalang. Kemudian juga kalau di Garut itu ada juga cerita lain yang sering dipentaskan selain Mahabharata, itu ada cerita Arjuna Sasrabahu Oh, ya. ya, Jadi itu ya, ada cerita sempalan ya. ya, 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 Jadi ya, tentang Arjuna Somantri itu ya, 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 ya. juga sering dipentaskan gitu. Kemudian ini di Garut ini pertunjukan wayang wong sama ngamen, tapi terhenti itu pada masa penjajahan Jepang. Jadi sebelum kemerdekaan itu sudah berakhir gitu ya. Yang awalnya dari tahun 1920-an, nah berakhirnya itu di menjelang ada penjajahan Jepang, maka berakhirlah wayang wong gitu di Garut. Masih lanjut, Pak? Ya, Masih ya, lanjut? ya. Oke, Ini baik. saya manggil Ibu Ella tertarik sekali ini akhirnya. Siap, terima kasih. Mangga, kemudian juga ini luar biasa sekali, si dalang topeng dari Cirebon ini ngamennya juga sampai ke Sukabumi. Jadi ke Priangan bagian barat ya, ke ujung barat, jadi ke Sukabumi. Maka di sana kolaborasi itu muncullah wayang wong oneng di Sukabumi itu tahun 1925. Kenapa disebut wayang wong oneng, tidak disebut wayang wong priangan gitu ya. Wayang wong oneng karena pemimpinnya namanya Oneng. Jadi akhirnya beberapa wayang wong itu kemudian setelah tahun 25-an itu ya, ada nama wayang wong itu di ujungnya adalah si pemimpinnya gitu ya, atau dalangnya. Termasuk di Sukabumi ini istilahnya adalah wayang oneng. Nah, dari tahun 25 ini sama ada ngamen ke sana kemari gitu ya, pertunjukan atau diundang gitu ya. Tapi itu tidak lama, sekitar 5 tahunan ya, tumbuhnya itu atau hidupnya sekitar 5 tahunan, karena memang mungkin ya penggemarnya itu lama-lama kan juga tidak ada, kemudian juga karena banyak orang gitu yang harus menari itu gitu. Nah, akhirnya tahun 30-an itu muncul anak wayangnya itu atau anggota wayangnya itu memunculkan wayang orang yang namanya Ibuk gitu ya. Ibuk kemudian disebutlah wayang wong Ibuk. Nah, wayang wong Ibuk ini tidak bertahan di Sukabumi, kemudian dipindah ke Cimahi ya, pindah ke Cimindi Cimahi, dan kemudian hiduplah di si kelompok wayang wong Ibuk ini di Cimindi. Mereka sama ya dengan yang lainnya, tidak menggunakan topeng, berbicaranya juga langsung oleh para pemainnya, dan di situ ada percampuran pemain wanita dan pria. Oh iya, kalau tadi di wayang wenak priayi itu saya lupa ya menceritakan, di wayang wong priayi itu jarang sekali perempuan yang menjadi penari itu. Jarang. Jadi kebanyakan laki-laki. Bahkan kalau ada tokoh-tokoh perempuan pun, misalnya ada Sri Kandi gitu ya, itu diperankan oleh laki-laki, gitu ya. Kecuali sinden. Nah, sinden itu tetap perempuan, itu mengambil dari kalangan rakyat, termasuk juga pemain-pemain gamelannya. Nah, sementara di wayang Ibuk Cimindi ini sudah mulai ada percampuran pemain ya, ada pemain laki-laki, ada pemain perempuan gitu ya. Bahkan di sini ada juga panakawan-panakawan ya. Kemudian ada juga di sini peran-peran wanita dimainkan oleh pria. Ya, di sini juga ada di wayang Ibuk ini.
Nah, kemudian selain di Cimindi, itu pada saat yang bersamaan juga, karena memang saat itu mungkin sedang populernya wayang wong, sehingga berapa diri atau membuat grup-grup wayang wong. Seperti mungkin kalau sekarang itu ada grup-grup jaipongan di mana-mana gitu ya, maka sama pada saat popularitas wayang wong ini banyak yang menyukai, maka di Tarogong, salah satu tempat di Kabupaten Bandung, ini tahun 1930-an juga membuat perkumpulan wayang orang Sunda. Ini dipimpin oleh Kayat, sama namanya Kayat, tapi berbeda dengan Kayat yang tadi di Garut gitu ya, beda lagi. Ini di Bandung juga di Tarogong ada yang namanya juga Kayat, yang kemudian beliau membuat ke kelompok wayang wayang Kayat namanya, jadi wayang Wong Kayat gitu. Mereka juga membuat pertunjukan-pertunjukan di karcis gitu, dijual di keben gitu ya, dijual karcisnya. Kemudian ini pun sama berakhirnya pada masa penjajahan Jepang. Jadi ketika penjajahan Jepang maka semua aktivitas kesenian itu pada umumnya memang terhenti ya karena kondisi politik itu semakin kisruh gitu ya untuk memperjuangkan kemerdekaan gitu ya, termasuk juga para seniman-seniman juga kan banyak yang melibatkan diri untuk ikut berjuang begitu. Nah, pada umumnya di beberapa tempat baik itu di Sumedang, Sukabumi, Garut, kemudian Bandung. Nah, semuanya hampir terhenti di masa itu, maka sampai masa kemerdekaan, gitu ya, sampai masa kemerdekaan tidak lagi ada aktivitas wayang wong, ya. Maka pada tahun 50-an baru mulai tergerak lagi beberapa kelompok wayang wong yang masih kuat mungkin ya, yang masih kuat, tapi tidak semua hidup lagi karena memang dari banyak orang juga yang sudah sulit penonton gitu kan ya. Kemudian yang anggaran-anggaran juga dari kelompok-kelompok wayang wong itu sudah mulai menipis mungkin ya, tidak ada lagi anggaran. Nah, saya sedikit menyimpang. Jadi saat ketika wayang wong itu terhenti, banyak kegiatan-kegiatan hajatan misalnya itu tetap menanggap orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh dalam wayang wong itu. Misalnya ada tokoh Gatot Kaca atau ada tokoh Arjuna. Nah, ketika hajatan itu si tokoh ini hanya diminta untuk nyumbang tarian bukan dalam wayang wongnya tapi sebagai tokohnya. Pokoknya saya ingin misalnya si wayang wong ini, si orang yang menjadi peran-peran wayang, tokoh-tokoh wayang ini mempertunjukkan tariannya, khusus tarian wayang. Maka disitulah mulai muncul ada secara khusus yang namanya tari wayang gitu ya. Jadi yang sekarang dikenal ada tari Sri Kandi, ada tari Gatot Kaca, ada tari Arimbi, ada tari Arjuna dan lain-lain, itu adalah petingan dari tokoh-tokoh yang saat itu wayang wong sudah tidak diminati lagi gitu kan ya. Termasuk Profesor Tari Gatot Kaca. Iya, jadi saya sebetulnya murid seorang tokoh dari anak wayang ini, anak wayang Kayat. Jadi anak wayang Kayat ini ada salah seorang yang menjadi dosen atau pengajar di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dulu ya, atau SMKN 10 sekarang yang konsentrasinya pada kesenian, dan kemudian menjadi dosen di ASTI, STSI atau ISBI Bandung sekarang. Tapi beliau sekarang sudah purna bakti, kami murid-muridnya begitu ya, kami murid-muridnya. Tapi dulu juga ketika saya tahun 1979-an ya, 79-an, saya pernah menari Kumbah Karna gitu ya. Jadi masih SMP gitu ya, masih SMP. Iya. Jadi saya itu malah diberi peran-perannya itu nggak pernah yang cantik-cantik gitu kan ya, yang ingin memperlihatkan kecantikan, nggak, malah Kumbah Karna, Pak. Kumbah Karna kan ininya tarinya aja. Jadi tapi budi pekertinya bagus. Amin, insya Allah.
Oke, kembali ke kehidupan wayang orang pada setelah kemerdekaan itu sebetulnya mulai tahun 50-an mulai ada lagi, terutama wayang wong kayat ini yang masih bertahan itu ya. Jadi tahun 1956 bahkan ada pertunjukan yang sengaja dibuat oleh Persatuan Dalang. Jadi Persatuan Pedalangan di Jawa Barat mengundang wayang wong kayat ini untuk pertunjukan di salah satu tempat di gedung yayasan di YPK kalau sekarang ya, di YPK, dan itu membawa cerita Mahabharata juga. Jadi ada dukungan gitu ya, walaupun sudah sangat berat kehidupan wayang wong kayat ini saat itu, tapi ternyata masih ada beberapa yang mengundang dan mereka pun pertunjukan. Jadi sudah sangat jarang nih, walaupun masih ada kelompok itu, tapi jarang pertunjukannya. Kemudian pada tahun 1957 nih pernah juga wayang wong kayat ini yang juga kemudian bergabung atau ada juga ya Raden Sambas Wirakusuma yang dari Ranca Ekek ini itu juga diundang untuk pertunjukan di yayasan kesenian itu ya, di YPK ini gitu ya, yang diundang oleh Daya Mahasiswa Sunda. Jadi dari dulu itu ada sebuah perkumpulan mahasiswa di mahasiswa Sunda gitu yang selalu membuat pertunjukan-pertunjukan atau event-event, festival-festival atau lomba-lomba ya, dari mulai sastra sampai seni pertunjukan. Termasuk di tahun 57 ini itu mengundang Wirahmasari untuk melakukan pertunjukan di panggung yayasan pusat kebudayaan dulu namanya Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK. Nah, kemudian juga pada tahun 1955 sampai 58 ada salah satu kelompok wayang orang juga, ini namanya wayang wong priangan di bawah Raden Arus gitu. Ini wedana dari Banjaran. Jadi ada muncul juga kelompok itu yang kemudian itu sebetulnya sudah mulai ada ahli-ahli atau orang-orang seperti Raden Cece Somantri, kemudian ada juga beberapa tokoh-tokoh tari yang bergabung di situ ya untuk mempertunjukkan itu. Bahkan si Wedana ini, Raden Arus ini menjadi tokoh Gatot Kaca katanya. Nah, kemudian di Sumedang itu juga tahun 52 kembali lagi ke Sumedang karena walaupun sudah lama gitu di Sumedang sudah tidak ada, tapi kemudian muncul juga di tahun 52 ini adalah Raden Ono Lesmana Kartadikusuma, camat dari Chong'eang ya, yang kemudian itu juga menjadi tokoh tari di Jawa Barat, itu juga membuat kelompok wayang wong. Nah, yang kemudian juga itu tidak lama juga ya, tidak lama, memang hanya beberapa kali pertunjukan gitu karena sangat berat mungkin. Kemudian juga kembali ke Bandung nih, ke Bandung di tahun 50-an juga ternyata ada di Cikawao itu ada wayang encih gitu ya. Itu pun tidak lama, hanya hidup sekitar 2 tahunan. Karena sudah tidak ada yang nanggap lagi. Sementara ada juga di tahun 55 itu, nah ini yang menarik nih, di tahun 55 ada yang berbeda. Ada wayang wong pimpinan Suheri dengan nama wayang Mojang. Nah di sini, ini di Bandung ya, ini penarinya semua wanita. Ya semuanya wanita. Justru kebalikan kalau di priai-priai itu laki-laki, kalau di sini justru wanita. Semua tokohnya juga ditarikan oleh wanita-wanita. Ini luar biasa sekali ya. Iya. Jadi mau tokoh buta, mau tokoh raksasa atau apa, itu semuanya oleh wanita. Namanya wayang Mojang. Jadi dahsyat mungkin ya. Hanya sayangnya tidak ada dokumen-dokumen yang bisa ditemukan dengan hanya cerita dan dari para tokoh-tokoh saja. Tapi ada sih foto-foto, tidak banyak ya.
Kemudian di Tarogong juga kembali hidup itu, oh ya, yang di Tarogong itu yang Abah Kayat ini, Wayang Wong Kayat ini kemudian sampai menurunkan generasi-generasi hingga sampai tahun 1963. Di tahun 1963 ini sudah muncul generasi muda-muda generasi muda yang mau mempelajari tentang wayang wong ini ya. Dan itu yang sekarang tadi saya katakan beberapa tokohnya itu kemudian masih ada sampai sekarang ya. Tadi ada Prof. Ius Rusliana, kemudian ada juga yang sekarang masih mengajar di Universitas Santa Cruz, di Universitas California Santa Cruz, yaitu Bapak Undang, yang tadinya juga dia tukang kendangnya di wayang wong ini, gitu ya, tukang kendang di wayang wong Kayat. Tapi karena waktu itu ada peneliti-peneliti dari Amerika yang kemudian tertarik untuk mengundang tokoh ini, Pak Undang ini, bahkan sampai sekarang tinggal di Santa Cruz ya. Jadi nampaknya tinggal itu anak wayang yang masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita ingin mendalami tentang wayang wong, alhamdulillah masih ada Pak Prof Ius dengan Pak Undang itu. Kalau Prof Yus masih di Bandung ya? Ya masih. Ya. Jadi masih dosen luar biasa di kita, masih ada. Bahkan sekarang itu warisannya itu kami gitu kan ya, generasinya kami. Ini ada perkuliahan. Jadi dimasukkan pada perkuliahan. Salah satu mata kuliah itu mata kuliah wayang wong. Oh. Jadi kami sangat karena memang sudah tidak ada setelah tahun 66 itu ya. Jadi wayang wong itu sudah betul-betul hilang gitu ya. 68 maaf. Tahun 68 itu sudah tidak ada lagi yang menanggap. Jadi itu hanya kenangan, saya hanya merinding ya gitu. Aduh sedih banget. Hanya sampai tahun 68 wayang wong sudah tidak ada lagi, tidak hidup lagi, dan itu hanya sebagai kenangan. Untunglah Prof Yus ini kemudian menjadi pengajar di perguruan tinggi seni, yang kemudian mengajarkan tari wayang, kemudian mengajarkan mata kuliah wayang wong priangan gitu ya, yang akhirnya setiap semester ini ada pertunjukan-pertunjukan wayang wong, tapi hanya sebatas di kampus. Jadi hanya sebatas kelas itu, misalnya kelas A mempertunjukkan tentang wayang wong, angkatan tari misalnya angkatan tahun ini mempertunjukkan wayang wong, ceritanya Arjuna Somantri misalnya gitu. Tapi karena memang itu kelas ya, jadi tidak profesional, kita belum profesional sehingga belum bisa menjual gitu ya si wayang wong ini. Baru kita hanya untuk kalangan-kalangan tertentu di kampus. Tapi justru inilah cita-cita kami, ingin sekali ISBI Bandung ini menjadi tempat pertunjukan atau tempat orang mengetahui wayang wong priangan itu seperti apa. Maka kamilah yang sangat bertanggung jawab atau yang memiliki keinginan bahwa wayang wayang wong priangan atau wayang orang Sunda ini bisa ditonton di ISBI Bandung ini. Maka keinginan kuat itu terus kita gelorakan ya. Bahkan mulai dari tahun 2020 kita mencoba membuat pertunjukan wayang orang kembali gitu ya. Kemudian tahun 2021 sudah mulai ada pertunjukan wayang wong lagi yang kita coba walaupun tidak di tiket tapi kita mencoba karena memang waktu itu COVID ya, jadi akhirnya kita hanya bisa pertunjukan di melalui media online gitu. Dan barulah tahun 2022 kemarin kita mencoba pertunjukan secara langsung. Tapi itu pun kami belum bisa menjual. Ahli-ahli manajemen pertunjukan kami masih belum mencoba menjual ini. Tapi mungkin nanti harapan kami wayang orang ini kembali hidup, kembali dicintai masyarakat. Oleh sebab itu saya juga mencoba membuat, alhamdulillah ada dukungan dari saya riset
gitu tentang wayang wong ini dan membuat film wayang orang Sunda dengan judul Jabang Tutuka, Oh, namun belum launching, Pak ya. Nanti saya ingin sekali Pak Jaya juga menjadi salah seorang pembahas gitu ya ketika ini launching. Kami masih sedang mengedit musiknya karena memang saat itu sedang juga COVID, jadi kita pelatihan terpisah-pisah gitu. Itu juga sangat membutuhkan tenaga dan pikiran untuk bagaimana menyatukan antara musik dengan tarian yang kita buat, yang dengan film yang kami buat. Nah, film itu judulnya Jabang Tutuka, Birth of the Blazing Night. Dan mudah-mudahan dimulai dari pengenalan film dengan berbahasa Sunda, wayang wong berbahasa Sunda, walaupun itu masih jauh dari kesempurnaan, tapi paling tidak kita mencoba untuk mengenalkan kembali. Beberapa teman juga dulu pernah membuat mengangkat cerita-cerita wayang ini hanya dengan beberapa tokoh saja, tapi kemudian menggunakan teknologi gitu kan ya. Tapi itu pun belum bisa dijual gitu ya, karena hanya sebatas pertunjukan di internal, walaupun kita sudah mencoba membuat undangan-undangan, tapi mungkin yang datang itu hanya masih kalangan kita sendiri. Jadi itu mungkin perkembangan wayang wong hingga saat ini Pak Jaya ya, dan mudah-mudahan saya berharap sekali pemerintah tetap mendukung nanti ini wayang wong Priangan atau wayang orang Sunda ini bisa hidup kembali dan menjadi salah satu sajian untuk orang datang ke kota Bandung ini. Ada apa nih gitu kan ya. Salah satunya adalah ingin ada ciri khas tentang wayang orang Sunda atau wayang wong yang dulu dikenal wayang wong Priangan gitu. oke. Itu sekilas ya. Terima kasih. Dan saya juga tidak menyangka gitu ya. Ketika saya belajar tari dari dulu mungkin ya, tari yang saya suka atau yang saya bisa ini tuh rata-rata adalah tarian-tarian yang berkarakter laki-laki Iya, 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 begitu. iya. Begitu Pak Jaya, Terima dan kasih. alhamdulillah ya sampai saat ini saya mencoba menjadi penari Gatot Kaca begitu. Iya, Mangga bagus sekali. mangga, sama-sama Pak Iya. Jaya. Profesor RN, jadi saya sangat terharu dan sangat berterima kasih atas apa yang Anda ungkapkan hari ini, dan ini adalah tugas pemerintah. Nggak bisa, ini nggak bisa. Ya, saya lama hidup di Jerman dan saya juga tahu benar bagaimana pembinaan kesenian ya, bukan tontonan. Ini bukan komersial, bukan Broadway, tapi betul-betul kesenian itu kalau nggak ada subsidi pemerintah mustahil. Betul. Nggak bisa. Jangan Ya. mimpi lah. Jadi saya setuju sekali bahwa memang karena itu waktu masa lalu kan tidak ada yang nanggap itu kan. Iya, Itu kalau betul. kita mau menggantungkan kepada tanggapan itu percuma. Tapi harus saya kira nanti pada suatu hari seharusnya Anda bersatu dengan teman-teman para pemerhati wayang wong Priangan ini menghadap Bapak Gubernur. Ya. Ya, saya tahu beliau kan seorang seniman juga kan, arsitek yang dia pasti punya perasaan dalam hal ini, dan saya itu ada kewajiban beliau. Tanpa beliau sudahlah, jangan ngomong kosong ya. Ini sebelah kiri ini saya ada poster Banjaran Gatot Kaca waktu itu yang saya bawa ke Sydney Opera House. Ya, ini posternya itu masih kebanggaan kami. Itu kalau tidak didukung pemerintah nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Itu harus pemerintah. Ya, saya tahu benar di Amerika Serikat itu sampai ada foundation untuk Rockefeller Foundation, untuk di Met itu di Metropolitan, Carnegie Hall, semua itu foundation yang mendukung dan subsidi pemerintah. Di Jerman semua teater subsidi pemerintah. Ya, kalau hidup dari tiket itu nggak bisa. Ya, Nah,
Saya terharu sekali. Kalau boleh, saya kasih contoh begini. Eh, Ya kalau saya kan taunya wayang orang Jawa Tengah ini kan, Solo, Jogja, ya, Semarang. Mhm. Tapi kemudian saya lihat pembinaan wayang orang yang terbaik bukannya di Jawa Tengah, justru di Jakarta. Ya. Karena di Jakarta ada beberapa lembaga seperti Wayang Orang Barata, Betul. kemudian wayang orangnya Ibu Dewi Sulastri, Swaga Loka, dan masih banyak lagi tokoh antara lain Pak aduh, yang dari Pertamina itu, aduh, namanya kebetulan saya hilang di sini. Tapi adalah tokoh-tokoh ini yang berjasa menyelamatkan wayang orang, dan mereka itu minta kepada pemerintah waktu itu mulai zamannya Ali Sadikin, kemudian juga diteruskan oleh Bang Yos, ya, yaitu seperti Anda ketahui kan Wayang Orang Barata punya satu gedung di mana mereka Betul. rutin setiap minggu mau ada yang nonton atau tidak ada yang nonton, pokoknya mereka mempergelar wayang orang itu, ya. Betul. Betul. Dan Betul. itu ada di Bandung, saya yakin ya, Anda kan lihat saja angklung Mang Ujo. Ya kan saya pernah datang ke situ, itu turis yang datang ke situ berjubel Betul. sampai rebutan, sampai antri ya, itu waduh saya bangga sekali lihat itu. Dan saya yakin Ibu Profesor ya bahwa kalau Anda dapat dukungan dari Prof ada dari Pak Gubernur, itu sebenarnya apalagi Institut Seni Budaya. Seni Budaya Bandung ini Ya. Indonesia ini kan sudah punya tempat yang Anda tadi bilang Ya. juga ada kan di sana Ya. pertunjukan-pertunjukan. Ya bisa aja di situ ada satu, saya yakin ada satu hall yang secara rutin atas subsidi pemerintah setiap minggu bikin pergelaran. Dan itu dihubungkan dengan dinas pariwisata, di mana Betul. semua turis-turis itu diperkenankan. Mereka ya mau pakai tiket atau nggak pakai tiket itu bisa diatur. Tapi pokoknya mereka itu semacam obligatoris itu nonton. Sebab di samping angklung, bahkan tadi kan disebut Sumedang kan, tahu Sumedang ya. Kemudian juga wayang wong Paryangan ini Betul. harus diselamatkan. Betul. Harus diselamatkan. Ya saya kira Pak Hilmar Farid setuju lah. Ini ya walaupun beliau nggak dengarkan ini, tapi ini adalah kewajiban beliau untuk ikut menyelamatkan dan melestarikan dan bukan saja mengembangkan Betul. wayang wong Paryangan ini, Priangan ini. Ya. Ya. Nah, kalau saya boleh tanya, saya tidak menduga kalau Sumedang itu di samping tahunya ternyata juga merupakan pusat pengembangan budaya. Ya, Kok bisa betul. begitu? Apakah di situ apa? Kok bisa begitu? Prof, silakan. Ya, kalau menurut pandangan saya ya, karena memang dulu itu di pusat di Sumedang itu kan kabupaten-kabupaten itu di mana-mana di Priangan itu atau di Jawa Barat ini dijadikan sebagai pusat budaya. Jadi ketika mereka sudah tidak lagi berkuasa, menjadi benar-benar menjadi bupati berkuasa ya, ketika masa Mataram, kemudian masa kolonial. Nah, itu kan mereka kekuasaannya tidak lagi ke pemerintahan. Jadi kekuasaannya hanya sebagai lambang status aja. Sementara kekuasaannya itu lebih banyak dikuasai oleh masa kolonial ya, oleh Belanda gitu kan ya, pada umumnya dikendalikan. Tapi mengenai budaya ini mereka itu sangat betul-betul tetap memperhatikan. Nah, jadi banyaklah tokoh-tokoh dari Sumedang ini yang kemudian mengembangkan seninya di situ. Bahkan ini menjadi di Sumedang ini karena menjadi pusat perkawinan ya. Datangnya budaya dari Cirebon, datangnya budaya dari Mataram gitu kan ya. Kemudian di situ ada budaya setempat,
dan itu sangat luar biasa sekali. Jadi tempat itulah kenapa seninya cukup hidup di sana. Bahkan muncul seniman-seniman itu juga di Sumedang. Bahkan sampai sekarang juga kan ada satu gamelan ya, Sari Oneng ya, yang gamelan itu menjadi sangat ciri khas dari Sumedang ini, yang kemudian pernah dipamerkan di beberapa tempat, baik itu di Paris, di Amerika gitu kan ya, di Belanda, dan kemudian melahirkan seniman-seniman. Jadi saya kira dukungan dari saat itu ke pemerintahan ya, ke pemerintahan baik itu ke pemerintahan dari pribumi sendiri, kemudian ke pemerintahan dari kaum Belanda juga masih tetap menghargai dan mensupportlah tentang kehidupan kesenimanan di setiap pendopo. Jadi gamelan oneng itu ada ya, Pak? Iya, ada gamelan Sari Oneng. Wah, hebat ya. Nah, kalau boleh saya tanya, Anda kan Anda kan profesor terutama tari kan? Ya, betul. Situ. Nah, ada hubungan nggak lahirnya tari Sunda yang itu apa itu namanya? Aduh, tari Sunda yang sangat Cece Sumantri bukan atau yang sangat sensual itu loh. Oh, Jaipongan. Iya, Jaipongan dengan wayang wong Priangan ini ada nggak hubungannya ini? Oke, baik. Jadi saya sedikit mengupas dulu kapan lahirnya Jaipongan itu. Itu kira-kira di akhir tahun 70-an. Jadi 70 sebetulnya tahun 74 ya. 74 itu sudah mulai ada pemerintah itu memperhatikan kesenian-kesenian rakyat. Nah, mungkin nanti akan berbeda ini kalangannya ya, karena kalau seni-seni di pendopo itu pada umumnya adalah kalangan-kalangan menak. Tetapi di masyarakat itu ada hidup pula seni-seni tradisi atau seni-seni rakyat yang hampir di seluruh Jawa Barat itu ada. Misalnya ada ronggeng gunung di Ciamis, ada ketuk tilu di beberapa tempat di Jawa Barat, di Bandung, di mana-mana itu ada ketuk tilu dari perkembangan tari ronggeng ya. Kemudian ada doger di perkebunan Subang dan Karawang. Itu ada doger. Khusus itu seni hiburan semacam ketuk tilu yang diperuntukkan untuk kaum perkebunan gitu, untuk para kuli-kuli perkebunan. Baik dari pribumi maupun dari luar negeri ya. Nah, kemudian juga ada domret di daerah pesisir gitu, pesisir Karawang dan Subang. Nah, juga Indramayu. Nah, Cirebon juga ya. Nah, itu adalah salah satu kesenian-kesenian tradisional kerakyatan yang kemudian menjadi inspirasi dari pembuatan tari Jaipongan ini sebetulnya. Nah, apa sebetulnya tari Jaipongan itu lahirnya itu karena apa? Karena ada kebutuhan atau ada yang menciptakan atau bagaimana, Prof? Betul, sebetulnya ini ada beberapa sisi, ada beberapa motivasi ya lahirnya Jaipongan ini. Jadi tahun 74-an ini di Jawa Barat ada sebuah festival seni rakyat. Nah, ada festival seni rakyat. Jadi pada saat itu Gugum Gumbira juga sebagai salah seorang, Gugum Gumbira almarhum ya. Iya. Jadi beliau salah seorang juga sebagai orang yang cukup berpengaruh lah di pemerintahan ya, dan beliau juga adalah tokoh seniman yang betul-betul sangat senang pada kesenian-kesenian rakyat. Nah, maka ketika ada festival ini, jadi dari dinas itu menugaskan gitu kepada Pak Gugum ini, ayo bikin angkat seni tradisi kerakyatan itu gitu ya. Akhirnya dia mengangkat ketuk tilu. Dengan dia datang ke berbagai tempat karena senang gitu ya melihat ada seni-seni rakyat, termasuk ada di Karawang dan Subang itu ada namanya bajidoran. Bajidoran itu seni perkembangan dari ketuk tilu. Nah, menarik juga ini kalau berbicara masalah itu ya. Jadi ketuk tilu yang tadinya menari berpasangan itu banyak yang melarang kan ketika masa pemerintahan sudah mulai stabil itu ya, tahun 70-an itu. Diperbaikilah, jangan, karena ada unsur-unsur erotisme katanya gitu ya. Maka dibenahi. Nah, dibenahi itu salah satunya justru di Karawang dan Subang itu seniman-senimannya hebat. Mereka mencoba ingin tetap ketuk tilu ini ada, tapi
mulai dipisahkan menempel di wayang golek dulu gitu kan ya. Kemudian setelah menempel di wayang golek, Iya, 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 ada iya, iya, iya. sinden-sinden itu menyanyikan lagu-lagu ketuk tilu, malah nanti diminta gitu menyanyikan lagu-lagu ketuk tilu. Bahkan si wayang goleknya jadi tersisih gitu karena senang dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh sinden. Nah, kemudian maka atas kebijakan para dalang-dalang yang merasa juga tersisih, maka dibuatlah kliningan ya, kliningan yang memisahkan, yang hanya menyajikan lagu-lagu gitu kan ya. Disitulah muncul istilah bajidoran. Bajidoran itu penari dari istilah penari laki-laki yang menari ketika ada pertunjukan kliningan. Jadi pertunjukan kliningan sinden-sindennya menyanyi Nah, saja, Prof, sementara yang Prof, menari Prof, hanya begini. laki-laki saja. Ini terlalu menarik, padahal Ya. waktunya sudah hampir habis. Oh Jadi iya, ini saya tunda, nanti Prof saya undang lagi untuk bicara tentang sejarah Jaipongan. siap, mangga. Ya, karena ini menurut saya sangat penting ini. Dan ini terus terang, ya bukannya saya bilang ini lebih atau kurang, tetapi ini beda dengan wayang wong. Beda, sangat Beda. beda Ya sekali. ini, karena menurut saya Jaipongan ini itu nggak ada duanya Bu di dunia ini. Ya, dan Alhamdulillah. justru Iya. erotismenya itu yang nggak ada duanya. Tapi bagaimana menampilkan erotisme tanpa terlalu menyolok erotisnya itu ya, itu kan terselubung sekali. Tapi Iya. kalau erotis itu pasti erotis luar biasa itu. Dan apa salahnya erotisme? Ya toh, selama masih dalam koridor kan. Nah, Prof janji ya, jadi Anda akan bicara tentang sejarah Jaipongan. Oke, ya baik. Jadi memang berbeda ya Pak. Jadi kalau tadi wayang wong itu ada kalangan menak kebanyakan, tapi kemudian jadi kerakyatan. Tapi kalau Jaipongan ini betul-betul itu hidup dari inspirasi seni rakyat akarnya. Iya. Tapi tentu saja Pak Gugum ini juga pernah mempelajari seni menak, ya. Nah, itu dia. Pernah mempelajari juga waltz gitu, caca gitu, jago mana Pak Gugum ini gitu. Luar biasa sekali. Sayang sekali saya belum nggak sempat jumpa beliau, tapi kita pernah berkomunikasi secara tulisan dengan Mas Gugum itu, karena beliau jenius, itu betul-betul jenius. Ya sama seperti Profesor EN lah. Amin, terima kasih. Terima kasih Prof EN. Kami nggak punya apa-apa, tapi nanti akan saya kirim ini ucapan terima kasih pada Profesor EN Hardiana. Iya. Ya, untuk yang telah berkenan menjadi narasumber di Jayus Pernasio dengan tema wayang orang Sunda yang sebetulnya kalau benarnya wayang wong priangan. Ya. Nah, ini nanti insya Allah akan disusul piagam kedua dengan nanti sejarah Jaipongan. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Iya. Terima kasih sekali, senang sekali. Aduh. Terima kasih.